Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia atau SDM adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tenaga kerja, upah, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Berbeda dengan manajemen SDM yang fokus pada pengelolaan karyawan, ekonomi SDM lebih menekankan analisis pasar tenaga kerja dan dampak kebijakan ekonomi terhadap pekerjaan. Ruang lingkup ekonomi SDM mencakup aspek mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi membahas permintaan dan penawaran tenaga kerja, penentuan upah, pendidikan dan pelatihan, mobilitas tenaga kerja serta diskriminasi kerja. Sedangkan makroekonomi membahas pengangguran, produktivitas nasional, ketimpangan pendapatan, kebijakan ketenagakerjaan serta pengaruh teknologi dan globalisasi terhadap dunia kerja. Yang kedua, penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja adalah proses menyediakan sumber daya manusia yang siap dan mampu bekerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Penyediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendidikan, keterampilan, kesiapan kerja, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan penduduk usia produktif yang mampu bekerja, sedangkan angkatan kerja mencakup orang yang bekerja dan aktif mencari pekerjaan. 3. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya pencari kerja dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja sering mengalami ketidakseimbangan seperti banyaknya pencari kerja dibanding lapangan pekerjaan, perbedaan kualitas SDM, serta ketidaksesuaian antara upah dan produktivitas. 4. Permintaan tenaga kerja dalam perusahaan. Permintaan tenaga kerja adalah kebutuhan perusahaan terhadap jumlah dan jenis pekerjaan untuk mendukung proses produksi dan operasional. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh tingkat produksi, teknologi, kondisi pasar, persaingan, biaya tenaga kerja, serta kebijakan manajemen SDM. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja melalui rekrutmen, pelatihan, outsourcing, dan pengembangan keterampilan pekerja yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, perusahaan melakukan proyeksi kebutuhan SDM untuk memperkirakan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan di masa depan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pekerja. 5. Elastisitas permintaan tenaga kerja dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah tingkat kepekaan kebutuhan tenaga kerja terhadap perubahan upah, produktivitas, dan kondisi ekonomi. Jika elastisitas tinggi, perubahan upah sangat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang diminta, sedangkan elastisitas rendah menunjukkan pengaruh yang kecil. Elastisitas tenaga kerja berkaitan dengan produktivitas dan elastisitas produksi. Karena semakin tinggi produktivitas, maka semakin besar peluang penyerapan tenaga kerja. Dalam pembangunan ekonomi daerah, elastisitas kesempatan kerja digunakan untuk melihat kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan melalui investasi padat karya, pelatihan, keterampilan, pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor berdaya serap tenaga kerja tinggi seperti pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. 6. Investasi modal manusia. Investasi modal manusia adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan, serta pendapatan di masa depan. Investasi ini berfokus pada peningkatan kemampuan individu, bukan aset fisik. Oleh karena itu, investasi modal manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 7. Gender di pasar tenaga kerja. Gender di pasar tenaga kerja membahas perbedaan kesempatan, peran, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja, termasuk partisipasi kerja, upah, jenis pekerjaan, dan peluang karir. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi terus meningkat di berbagai sektor dan dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan,
norma sosial, kesempatan kerja, serta dukungan kebijakan pemerintah. Karena itu, pendidikan, pelatihan, akses modal, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. 8. Kerja sektor informal dan kebijakan penanganannya. Tenaga kerja sektor informal adalah pekerja di luar sistem kerja formal yang umumnya tidak memiliki kontrak kerja, jaminan sosial, dan perlindungan hukum yang jelas, seperti pedagang kaki lima, ojek, buruh tani, pekerja rumah tangga, dan usaha kecil. Sektor ini berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, meskipun pendapatan dan produktivitasnya cenderung rendah serta tidak stabil. Untuk mengatasinya, pemerintah memberikan dukungan melalui perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan penyederhanaan izin usaha. Dengan demikian, penguatan sektor informal penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjaan, memperluas lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 9. Tenaga kerja dan upah. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam produksi yang dipengaruhi oleh permintaan perusahaan dan penawaran dari individu yang ingin bekerja. Permintaan tenaga kerja bergantung pada kebutuhan produksi, sedangkan penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh kesediaan bekerja dengan imbalan upah. Tingkat upah dan kesempatan kerja dipengaruhi oleh kondisi pasar, kebijakan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. 10. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian pendapatan dalam perekonomian, baik berdasarkan faktor produksi maupun antar kelompok masyarakat. Distribusi pendapatan fungsional membagi pendapatan sesuai faktor produksi, yaitu tenaga kerja memperoleh upah, modal memperoleh bunga, tanah memperoleh sewa, dan wirausaha memperoleh laba. Pemerataan pendapatan dapat diukur melalui kurva Lorenz, koefisien Gini, dan perbandingan pendapatan antar kelompok masyarakat untuk melihat tingkat ketimpangan. 11. Pasar tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja belum memperoleh pekerjaan. Permintaan menyeluruh aggregate demand atau AD mempengaruhi tingkat produksi dan kebutuhan tenaga kerja. Jika permintaan meningkat, produksi dan penyerapan tenaga kerja bertambah sehingga pengangguran menurun. Sedangkan penurunan permintaan dapat meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, pelatihan kerja, pendidikan vokasi, program padat karya, dukungan UMKM, dan pengembangan industri padat karya diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir yaitu campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah melakukan campur tangan dalam pasar tenaga kerja untuk melindungi pekerja, menciptakan keadilan, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kerja. Hal ini dilakukan agar hubungan antara pekerja dan pengusaha berjalan seimbang dan tidak terjadi eksploitasi. Campur tangan pemerintah meliputi pengaturan upah dan jam kerja, seperti upah minuman, upah lembur, tunjangan, batas jam kerja, dan hak cuti untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Pemerintah juga menyediakan jaminan pendapatan melalui program sosial seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, dan bantuan saat kehilangan pekerjaan.